datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan membahas penghawaan alami di rumah vernakular Indonesia, di rumah Nusantara, begitu. Ya, bagaimana sih penghawaan alami rumah vernakular di Indonesia? Ya, yang pasti sih seperti yang kita bahas kemarin tentang penghawaan alami, biasanya ada angin yang mempengaruhi ya iklim secara makro maupun mikro gitu. Nah, untuk biasanya rumah-rumah tradisional itu ya tergantung lokasinya, ada yang di pesisir, ada di dataran rendah, ada di dataran tinggi. Nah, kalau yang dataran tinggi, lereng atau bukit ya, yang curam gitu, tapi ada bagian yang lebih landai, lebih datar gitu ya. Biasanya dia mengandalkan angin ya, angin laut atau darat seperti itu. Tapi sebenarnya tidak langsung dari angin lautnya ya, tapi angin yang naik turun dari ke bukit maupun ke dataran rendah seperti itu. Nah, itu biasanya dia mengandalkan orientasi darat laut atau gunung laut atau daya laut ya, atau tidak hanya laut tapi bisa lingkungan air seperti sungai, danau dan lain-lain yang biasanya lebih besar ya, lebih lebar gitu. Nah, ini biasanya banyak kita temukan di rumah-rumah tradisional maupun vernakular yang ada di daerah dataran tinggi. Contohnya ya rumah-rumah yang ada di di Maluku. Jadi saya pernah lihat di Tidore dan Ternate ya, dia benar-benar yang orientasinya adalah dari dataran tinggi ke dataran rendah atau dari hulu ke hilir. Nah, atau juga di Bali Age. Bali Age itu dari hulu ke Teben, maaf ya, saya juga kurang tahu, tapi dari hulu ke hilir ya, berarti seperti itu, dari dataran tinggi ke dataran rendah seperti itu. Ya, terus juga untuk yang dataran rendah yang relatif lebih datar dan pesisir yang agak landai, lebih dekat dengan laut, biasanya dia mengandalkan orientasi mata angin. Jadi kalau dilihat di daerah utara Indonesia itu kebanyakan dia pakai utara selatan ya. Di bagian selatan itu agak membelok gitu ya, seperti ini di utara selatan. Tapi pada saat di sini tuh, terutama di Jawa dan sebagian Sumatera dan Sunda kecil seperti Bali, NTT dan Timor, itu biasanya agak sedikit membelok ya biasanya. Dan misalnya seperti ini nih, rumah Sunda nih ya, dari utara ya, agak membelok ke arah ya ke tenggara sedikit gitu ya, dan sebaliknya gitu. Nah, ini biasanya pengaruhi oleh angin muson. Jadi tiap lokasi pasti beda-beda, tidak selalu sama. Tapi rata-rata memang ngambil ya utara selatan ya gitu. Nah, ini contoh-contoh rumah-rumah tradisional. Ini saya ambil contohnya adalah rumah panggung ya, rumah panggung di mana dia benar-benar memanfaatkan angin ya, atau udara alami gitu ya, angin itu dari segala arah itu. Jadi sebenarnya kalau vernakularnya itu sebenarnya dalam tuh cenderung lebih dingin gitu ya. Kalau yang sekarang kebanyakan gentengnya diganti, bukan gentengnya, atapnya diganti sekarang seng gitu ya. Kalau dulu kan cuma hanya ada daun nipah, ada daun enau gitu ya, rumbia atau daun kelapa gitu ya, atau ijuk gitu ya. Itu biasanya efeknya dingin ya sebenarnya ya. Terus jadi dari atas sampai bawah itu pasti angin lewat. Nah, bisa begitu gitu ya. Yang pertama, di atap itu juga ada
sisi atau celah yang biasanya angin bisa masuk ke dalam. Misalnya kita mulai dari bawah dulu saja, itu dari yang kalau panggung pas di kolongnya itu bisa dilewati oleh angin. Nah yang di sini ini karena ada karena panggung seperti itu. Nah di sini biasanya angin akan cenderung mendingin lah ya, terutama yang dari tanah ini juga memberikan efek evaporasi ke atas gitu ya, melalui celah-celah lantai kayu maupun bambu. Nah, kalau di rumah tradisional itu ada celah-celah ya di lantainya itu, biasa bisa masuk angin ke atas. Nah ini untuk beberapa rumah tradisional seperti rumah gadang misalnya, biasanya di bawahnya juga ditutup. Nah ditutup ya, kalau yang lain mungkin dibuka ya, kalau di rumah gadang itu ditutup. Nah ini efeknya lumayan juga nih, kalau yang pernah saya singgahi itu, jadi lantai itu seperti ada AC alami gitu ya dari bawah gitu. Nah terus selain itu juga ternyata di daerah tubuhnya ini, badannya ini ya, angin juga bisa melalui dinding ya, celah-celah dinding ini. Makanya kenapa bahan-bahan rumah tradisional itu dari kayu atau bambu. Nah, itu bisa melalui celah-celah dari kayunya ya, susunan kayunya, atau bambu ya, biasanya kalau mungkin gedek, atau kalau di Sunda itu bilik, kalau di Sumatera itu sasak ya. Nah itu biasanya anyaman dindingnya itu ada celah-celah ya, jadi berpori gitu ya, jadi dindingnya bernafas gitu. Jadi sebenarnya bangunan tradisional itu bangunan bernafas seperti itu kira-kira. Nah dia masuk biasanya juga kadang diberikan juga semacam beranda atau teras ya, untuk pendinginan si angin tadi gitu ya, supaya masuknya masuknya lebih dingin gitu. Nah, pas masuk ke dalam ruangan di tengahnya gitu. Nah ya ketika udaranya jenuh ya, panas, biasanya dia ke atas tuh, dilepaskan di atas. Nah ya biasanya ada yang rumah-rumah yang ada atapnya itu benar-benar tidak tertutup ya, tapi ada celah sedikit gitu, dinaikkan atau ditingkatkan gitu ya. Nah itu biasanya dia punya efek penangkap gitu, penangkap angin dimasukkan, terus juga di yang udara yang sudah jenuh dan panas itu juga didorong keluar, dikeluarkan, dibuang gitu ya. Dan juga dia punya efek isap, jadi udara yang masuk di atas ini ya, di atas atap ini itu mengisap udara yang ada di dalam ke atas, untuk bisa dilepaskan atau dibuang. Nah itu kira-kira prinsipnya. Ya, biasanya di rumah-rumah tradisional itu ya ada shaded veranda atau beranda yang untuk membayang gitu ya. Terus juga strukturnya open work ya, jadi sehingga angin atau udara bisa masuk dengan leluasa gitu. Terus juga dia juga menggunakan overhang atau atap overhang gitu ya, ada tripisan atau overstack ya gitu, seperti itu, supaya udaranya tidak dipanasi oleh sinar matahari seperti itu. Jadi pas masuk itu ada perjalanan lah menjadi dingin ke dalam ya. Terus juga ada cooling radiation on the ground, itu dari tanah ya, angin yang masuk, terus karena tanahnya dingin, karena karena ada di bawah lantai, menjadi pembayang seperti itu, jadi dingin, ada efek dingin dari bawah gitu. Nah tapi sebenarnya rumah-rumah tradisional yang tidak rumah panggung pun prinsipnya hampir mirip ya, karena di bawahnya itu biasanya seperti rumah Jawa ya, atau rumah Bali ya, atau rumah di Lombok gitu ya. Di bawahnya itu sebenarnya ada peninggian ya, bukan panggung, tapi efek dari peninggian itu ya sebenarnya adalah untuk mentransfer suhu dari tanah itu ya.
jadi memberikan efek ke lantainya, dan lantainya jadi dingin seperti itu. Terutama juga pada saat malam hari. Nah, terus juga biasanya ada high slope ventilated roof ya, biasanya juga atapnya juga ada ventilasi atau celah gitu ya. Dan tapi ada juga yang tidak, tapi sudah dilepaskan di sisi mungkin sisi apa namanya, sisi sampingnya begitu, atau sisi depannya ya. Nah itu terus juga kadang juga memanfaatkan apa namanya, vegetasi seperti pohon untuk pembayang ya. Nah jadi pembayang untuk mendinginkan udara seperti itu. Ini kalau dia rendah atau menutupi begini, sebenarnya justru ya udaranya jadi sedikit yang masuk ke dalam ya, jadi yang ditinggikan sebagai pembayang gitu. Tapi di lain sisi dia juga memfiltrasi gitu angin yang di atas gitu, jadi masuknya dari bawah. Itu kira-kira secara prinsip ya. Ini kalau saya bahas secara vernakular, inilah salah satunya penghawan alami. Nah nanti berikutnya kita lihat lagi apalagi nih yang kita bisa pelajari dari rumah-rumah tradisional ini gitu ya, rumah-rumah dilihat dari sisi vernakularnya gitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat nanti juga untuk untuk nanti perancangan untuk desain bangunan gitu secara modern gitu misalnya, ini bisa jadi inspirasi. Prinsipnya sudah bisa kita gunakan seperti itu ya, mudah-mudahan menambah wawasan. Terima kasih, komen dan saran di bawah, dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ini berikutnya ya kita akan bahas ini satu-satu lah gitu, untuk khusus rumah vernakular dan tradisional. Terima kasih.